Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita akan membahas atau melanjutkan ta'lim kita dalam kitab Fathul Qorib. Masih dalam pembahasan rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat ini jumlahnya ada 18. Pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca Fatihah, kemudian kelima ruku, ya, kelimanya ruku, dan selanjutnya tumaninah dalam ruku, i'tidal, dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang kajian rukun salat yang kelima, yaitu ruku. Kajian rukun salat yang kelima adalah ruku. Wal khamisu ruku. Jadi ruku merupakan rukun salat. Jadi di sini yang paling sempurnanya ruku adalah taswiyatul raki dohrohu wa unuqahu wa bihaisu yasironi kasahifatin wahidatin. Jadi meluruskan yang ruku itu, meluruskan apanya, pundaknya, punggungnya dan pundaknya, sekiranya pundak dan punggung itu seperti papan yang lurus. Nah itu, papan yang lurus ya. Ini kan bukan papan tangan, papan yang lurus. Jadi kepalanya nggak gini, yang ini ya. Papan yang lurus. Ya. Nah, seperti itu, kasafatin wahidatin wa nasoba saqaihi wa fakhdaihi wa khoda rukbataihi biyadaihi. Menegakkan betisnya, dua betisnya, dan pahanya, dan mengambil dua lututnya dengan dua tangannya. Nah, kita sudah paham. Jadi diginiin. Nah, saya nggak praktekkan lah, udah paham sendiri. Itu ruku. Kemudian wasabi'u arabu, yang ketujuh mengangkat minaruku dari ruku. Nah, ruku kan gini. Nah, gini. Nah, itu mengangkat yang gini itu merupakan rukun salat. Merupakan rukun salat. Nah, itu. Wal i'tidalu, dan i'tidal itu berdiri. Kan tadi mengangkat gini udah rukun, berdirinya juga i'tidal di situ rukun salat. I'tidal di situ rukun salat. Nah, itu. Qa'iman 'alal hay'ati allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi. Nah, jadi kembali ke semula sebagaimana sebelum rukunya, ya. Jadi kembali ke semula sebagaimana sebelum ruku. Ya, itu yang namanya i'tidal. Nah, jadi sebelum ruku kan orang berdiri salatnya berdiri lagi. Nah, kemudian i'tidalnya orang yang sholatnya duduk bagaimana? Berarti kan ruku gini, kemudian ngangkat dari ruku gini, sebentar lagi i'tidal, nanti baru sujud, gitu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi itu namanya i'tidal. Begitu juga orang yang tidak mampu berdiri, orang yang berbaring.
Berbaring macam mana, sebelum ruku itu macam mana, dan ketika ngangkat dari ruku macam mana, jadi kembali ke semula itu, seperti itu. Jadi Imam Musonif pengarang kitab menjadikan ya tumaninah mengikuti rukun-rukun, rukun yang mustaqilan, yang di mustaqil ya, yang satu persatu dibahas, dan juga memperjalankan Imam Nawawi dalam kitab Tahlik. Selain Musonif menjadikan tumaninah itu adalah tabiatun lil arkan, mengikuti rukun-rukun. Wasaminu atau tumaninatu fihi, dan yang kedelapan adalah tumaninah di dalam itidal. Jadi itidal pun harus ada tumaninah. Sami Allah liman hamidah. Langsung ini lagi ada tumaninah di sini itu. Itu membaca Rabbana lakal hamdu mil samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, umpamanya itu. Jadi harus ada tumaninah, jangan langsung sujud. Itu. Kemudian yang ke-9 wa tasyiu as-sujud, yang ke-9 adalah sujud marotain 2 kali fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat. Setiap rakaat sujudnya 2 kali. Wa quluhu, dan paling sedikitnya sujud mubasyiratu ba'da jabhatil musalli maudi sujudihi. Jadi menempelkan sebagian jidatnya musolli, orang yang sholat, ke tempat sujudnya, baik itu dari bumi atau selain bumi ya. Di masjid kan di bumi pakai lantai, pakai sajadah. Selain bumi mungkin di rumah panggung, di rumah atau di panggung, atau di kapal, atau di kapal laut umpamanya, atau di atas kendaraan. Nah itu wa ghairiha itu. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurnanya sujud yaitu ayukabirullah wa sujud ya, kita gini ya, untuk sujud tanpa angkat tangan, nggak perlu Allahu Akbar, nah gitu kan. Sujud nggak perlu angkat tangan, langsung aja. Yang angkat tangan itu nanti kita bahas, adalah sunnah hayat nanti ya. Jadi langsung menyondongkan dirinya ya ke bawah, merunduk. Lahwai li sujud, untuk sujud bila rokin yadaihi, tidak mengangkat 2 tangannya. Wa yad'u rukbatahi, yang pertama diletakkan adalah 2 lututnya, summa yadaihi, kemudian 2 tangannya, summa jabhatahu, kemudian jidatnya, wa anfahu, dan hidungnya. Ini paling sempurna. Itu. Wal asyiru atumaninatu fihi, dan yang ke-10 adalah tumaninah dalam sujud. Bihaisu yanal mawdi'a sujudin sakla rasihi, sekiranya mendapatkan tempat sujudnya bisa memberatkan kepalanya ya. Jadi bukan sekedar nempel, tapi kepala itu bisa memberatkan. Itu paling tidak seperti itu sujud itu patokannya. Wala yakfi imsasu rasihi mawdi'a sujudihi, tidak cukup untuk sekedar menempelkan atau mengkira-kirakan ya tempat sujudnya. Jadi gitu, seperti itu. Di sini dijelaskan bal yatahamilu bi asylakan tahtahu qatnun, masalan la tang
lin kibasin wa dhahru asari ala yadin law furidat tahtahu. Nanti kita bahas. Wal hadi asaro, dan yang ke-11 al julusu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud merupakan rukun salat. Sa'un shalah qaiman au qaidan au mutajian, baik itu salat berdiri, salat duduk atau salat sambil berbaring. Wa qalbu, adapun paling sedikitnya tumaninah sukunu pada harokati adoihi, mendiamkan atau berdiamnya setelah bergerak anggota badannya. Nah, jadi bergerak kan diam, bukan kalau lagi gini-ginian lagi goyang-goyang. Nah, ini enggak ada tumaninah. Wa akmaluhu aziyadah, dan paling sempurnanya tumaninah ala dzalika, atas itu yang telah ceritakan, ya, yaitu dengan memakai doa al-warid fihi, yang kawarid itu yang sudah di doa yang sudah dipakai atau yang dijalankan oleh baginda Rasul, ya, yang sudah kita tahu lah, ya, sudah kita tahu, yaitu Rabbik firli warhamni wazbirni warfani warzuqni wahdini wafini wafani. Wasani asaro, dan yang ke-12 atau maninatu fihi, tumaninah di dalam dua sujud. Ai julusu baina sajdatain, tumaninah juga harus ada. Jangan duduknya itu sebentar tapi ada tumaninah. Wasalisa asaro, dan yang ke-13 al julusul akhir, duduk akhir. Ai alladhi yuaqibu assalam, yang mana dalam duduk akhir itu setelahnya adalah salam. Nah, jadi duduk akhir bukan duduk awal. Jadi makanya dijelaskan alladhi yuaqibu assalam. Warwi asyara, dan yang 14 at-tasyahhud fihi, yaitu membaca tasyahud di dalam duduk akhir, baca tasyahud. Rukun salat tasyahud itu, aku tasyahud at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, salamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Itu paling sedikitnya tasyahud itu. Belum. Paling sedikit tasyahud at-tahiyatu lillah, salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, salamu alaina wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa akmalu tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus salatu thayyibatu lillah, salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu paling sempurnanya tasyahud. Kemudian wal khamis asyara, dan yang ke-15 as-salatu ala nabi fihi, salawat atas nabi dalam tasyahud akhir, ai fi julusil akhir, dalam duduk akhir. Ba'dal firaq, setelah selesai minat tasyahud, dari tasyahud. Setelah tasyahud tadi wa ala ibadillah sholihin, setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau membaca salawat. Wa aqulu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sedikitnya seperti itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, paling sedikitnya. Wa sala kalamu sumit, dan memberi ibar, memberi kabar, memberi isyarah kita, ya. Kalau muslim, pembicara muslim, ana salat alal ali, sesungguhnya membaca salawat atas keluarga Nabi la tajibu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bamanya enggak wajib. Wa huwa kadzalik, begitulah. Wal hiya sunnatun, tapi hukumnya sunnah. Kita lebih baik pakai sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bagaimana kalau pakai sayyidina? Afdal. Enggak pakai sayyidina juga boleh. Asalnya memang enggak pakai sayyidina ketika dalam salat, tapi kalaupun pakai ini menurut para ulama itu enggak jadi masalah lah bahasanya enggak jadi masalah. Niat kita kan menghormati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau enggak pakai sayyidina Muhammad ketika dalam salat tahiyat itu juga boleh. Memang asalnya tidak ada pakai sayyidina ketika salat. Di luar salat pakai sayyidina itu lebih bagus.
Jadi walaupun dipakai ketika sholat boleh juga. Nah ini sebab tidak ada larangan di situ ya. Enggak pernah Rasul bersabda kamu enggak usah pakai sejenak ketika sholat. Nah, itu kan enggak ada hadisnya kan atau keterangannya. Nah itu. Jadi hukum ini al-hukmu yaduru ma'ilat ya, berputar bagaimana ada alasan tertentu dalam kaidah usul fikih ya. Al-hukmu yaduru ma'ilah. Puasa di sasar dan yang ke-16 adalah atas imatullah memberi salam yang pertama wa yajibu ikut salam. Nah, jadi yang ke-16 itu salam pertama assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Salam pertama itu wajib. Wa yajibu ikut salam halal qu'ud. Dan wajib menjatuhkan salam ketika duduk. Nah, ketika duduk wajib mengucapkan salam atau ya mengucapkan salam itu ketika duduk ya, berbuat salam ya, bukan mengucapkan saja kan ketika duduk. Mengucapkan salam ketika duduk. Wa qawluhu assalamualaikum, paling sedikit salam assalamualaikum maratan wahidatan, satu kali saja. Wa akmalu, dan yang paling sempurnanya salam assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ada orang para ulama nambahkan assalamualaikum warahmatullahi as'aluka ridhaka wal jannah ke kanan. Ke kirinya assalamualaikum warahmatullahi as'aluka najatan minan nar wal afain hisab. Itu para ulama. Sebagian para ulama ratain yaminan wa simalan, dua kali ke kanan dan ke kiri. Wasabi asyara, dan yang ke-17 niatul khuruj minas salat, niat keluar dari salat. Niat keluar dari salat. Jadi seperti itu, setelah salam itu niat keluar dari sholat. Wahada wajhun marjuh, ini wajah yang marjuh. Wakila la yajibu dalik, tidak wajib katanya dikatakan niat khuruj itu. Dan ini merupakan yang lebih sahih. Marjuh, asoh, ini perbedaannya nanti kita bahas insyaallah. Wasamina asyara, dan yang ke-18 tartibul arkan, tertibnya semua rukun hatta baina tasyil akhir wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai di antara tasahud akhir dan sholawat atas nabi ya, di dalamnya fihi, di dalamnya tartibul arkan tersebut ya, rukun tartib. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sampai di sini dulu kajian kita dalam kitab Fathul Qorib. Dan tentunya di sini saya banyak kesalahan, mungkin kekeliruan dalam penyampaian karena keterbatasan ilmu saya ya, kekurangan sana sini mohon dibukakan pintu maaf dan yang sebesar-besarnya. Dan mohon juga kasih perbaikan dari kaum muslimin yang tadinya lebih alim, lebih afdal, lebih faqih ya. Dan di sini saya cuma sekedar membacakan kitab pun masih seperti ini ya, masih banyak yang salah. Mohon bukakan pintu yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.